Kota Malang yang kini pertumbuhan ekonominya naik ke angka 10,01%, mengajukan daerahnya mengusung asa menjadi kota kreatif bertaraf dunia pada tahun 2025. Ekosistem ekonomi kreatif yang tumbuh subur, disokong dengan kebijakan dan infrastruktur pro-insan kreatif, menjadi modal penting untuk mencapai asa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi ekonomi kreatif di Kota Malang yang dianggap luar biasa. Tak hanya itu, ekonomi kreatif juga telah ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPD pada tahun 2024 hingga 2026. Peta jalan terstruktur pun telah disusun dalam Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2024 hingga 2028. Kini, Malang memiliki Malang Creative Center atau MCC karena peran anak-anak muda akan sangat sentral dalam membangun peradaban kreatif di Kota Malang. Tanpa anak-anak muda kreatif, maka tentunya akan sulit menumbuhkan ekosistem kota yang baik. Lalu bagaimana usaha dalam mewujudkan Malang sebagai kota kreatif dunia? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini di studio sudah hadir bersama dengan saya Dr. Insinyur Wahyu Dayat MM selaku penjabat Wali Kota Malang untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu ekonomi kreatif. Bapak Wahyu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Kiki sehat. Sehat dan baik ya Pak ya hari ini ya. Siap. Baik, kita akan berbincang mengenai tema kita hari ini yaitu ekonomi kreatif khususnya di Malang sendiri ya Pak ya. Dan sebelumnya ingin kami tahu adalah bagaimana peran ekonomi kreatif sendiri dalam perekonomian Kota Malang. Seberapa besar kontribusinya? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi Kota Malang ini dalam dekade terakhir, sekitar 15 tahun terakhir ini ada pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Pertumbuhannya sekitar 6,32% itu dari sektor ekonomi kreatif. Dan ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dalam pertumbuhan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang. Untuk itulah kita push terkait dengan sektor ekonomi kreatif ini untuk bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Baik. Gitu. Lalu sebetulnya apa sih Pak faktor pendorong berkembang pesatnya ekonomi kreatif di Malang sendiri? Kalau kita lihat ada beberapa potensi-potensi yang ada, karena memang kita memiliki salah satu tugas dari Kota Malang itu ada 57 perguruan tinggi. Ya. Tentu kalau ada 57 perguruan tinggi dan itu rata-rata mahasiswanya, kalau kita melihat bahwa banyak kunjungan mahasiswa ke sana, dari kalangan milenial itu potensi sangat tinggi. Selain itu juga sumber daya manusia yang ada dan produk-produk ekonomi yang perlu kita tingkatkan, itu semua potensinya ada di Kota Malang dan juga di sekitar Kabupaten Malang. Untuk itulah maka terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita push, terutama di kalangan milenial. Yeah. Karena memang kita akan sorot dengan ada potensi perguruan tinggi yang ada itu. Nah, 57 perguruan tinggi yang ada adalah potensi yang baik untuk kita tingkatkan. Jadi kita penekanannya ekonomi kreatif digital, gitu Mbak. Ya. Jadi memang fokusnya ke arah digital ya Pak ya. Lalu tadi Bapak juga sempat sebutkan bahwa fokusnya adalah untuk para milenial. Nah, sebetulnya untuk peran milenial sendiri itu seberapa besar Pak untuk bisa menyokong berjalannya ekonomi kreatif di sana? Nah, ini data-data membuktikan bahwa karena dari jumlah masyarakat yang tinggal di Kota Malang, rata-rata dari sekian dominasi persentase yang ada di Kota Malang itu ada dari kalangan milenial. Dan sekarang penggerak-penggerak ekonomi kreatif ya dari kalangan milenial adalah kita mempunyai sumber daya manusia yang sangat kritis dan kreatif itu ada di kalangan pemuda. Nah, untuk itulah pada saat kita kemarin pandemi COVID-19 kemarin kita sempat terpuruk pertumbuhan ekonomi itu. Nah, sekarang yang akan bisa menggerakkan adalah dari kalangan milenial itu. Kalangan milenial itu menggerakkan tidak hanya dengan meningkatkan kemampuannya dia sendiri, tetapi UMKM yang ada di Kota Malang, mereka tingkatkan dengan cara walaupun dengan keterbatasan saat pandemi, karena dia milenial, kita menggunakan beberapa marketplace, kemudian ada beberapa startup, akhirnya menghasilkan satu terobosan-terobosan di kalangan milenial itu terkait dengan ekonomi kreatif digital. Dan akhirnya dengan mereka itu berkreasi seperti itu, akhirnya secara seiring sejalan meningkatkan UMKM yang ada di Kota Malang. Karena memang UMKM di Kota Malang ini rata-rata penggiatnya memang banyak dari kalangan
masyarakat remaja dan dewasa. Untuk itulah akhirnya di-boost ekonomi kreatif digital itu dan akhirnya menghasilkan suatu terobosan yang baik. Jadi dari pada saat pandemi kemarin kita terpuruk, kemudian di tahun 2021 kemarin kita langsung melonjak tinggi gitu. Dengan adanya penekanan dari sektor ekonomi kreatif. Baik. Gitu. Kalau dari yang tadi Bapak sampaikan, peran milenial itu sangat besar karena mereka termasuk orang-orang yang tangguh, seperti itu ya Pak ya, untuk menghadapi berbagai macam seperti pandemi juga, ternyata bisa terlewati juga. Nah, untuk peran pemerintah sendiri Pak, untuk mendukung ekonomi kreatif itu seperti apa di sana? Kita pemerintah, terutama pemerintah Kota Malang, hadir di tengah mereka dengan melihat potensi yang memang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang. Karena dengan ada pemikiran kritis anak muda, ada dukungan 57 kampus, terdapat puluhan komunitas, dan termasuk lingkungan yang ada di Kota Malang yang kulinernya sejuk, terus katanya orang Jawa itu ngangeni, ya. Akhirnya memantik aspirasi. Nah, akhirnya kita menangkap pemerintah Kota Malang untuk bisa menjadikan satu potensi-potensi dan peluang tersebut untuk menjadi satu wadah. Dan kemarin kami sudah membentuk dengan Komite Ekonomi Kreatif, ya. Jadi dengan ekonomi kreatif itu yang terdiri dari berbagai macam komunitas. Nah, kita fasilitasi, kita dampingi, dan KEK ini itu malah ketuanya adalah Kepala Bapeda Kota Malang. Mereka merangkul. Dari komunitas-komunitas itu akhirnya karena memang ada beberapa program yang sudah tertuang dalam roadmap mereka, kemudian sudah kita tuangkan dalam SK Wali Kota Malang, akhirnya kita jadikan satu wadah mereka untuk menjadi satu tempat, yaitu kita membangun Malang Creative Center. Ya, kita bangun 8 lantai, kita fasilitasi mereka agar mereka bisa menuangkan semua kemampuannya, semua potensinya, semua kreativitasnya agar bisa meningkatkan. Karena untuk ekonomi kreatif ini kan ada 17 subsektor. Nah, 17 subsektor ini ada berapa subsektor potensi yang menjadi unggulan dari subsektor. Contoh seperti kita kemarin ada game online, ya, itu juga tidak hanya mereka ini punya inovasi, ini tidak hanya untuk skala lokal, tapi sudah internasional. Ada fashion, ada kuliner, ada budaya. Ya, dari itulah unggulan dari 17 subsektor yang ada di Kota Malang. Pemerintah hadir agar 17 subsektor ini bisa kita implementasikan, dan ujung-ujungnya kemarin alhamdulillah Mbak Kiki, BPS per tahun 2023 kemarin November, angka kemiskinan di Kota Malang ini menjadi terendah nomor 2 di Jawa Timur. Ada peningkatan yang sangat signifikan. Itu juga karena memang ada sektor dari ekonomi kreatif yang ada di sini. Baik. Tadi Bapak juga sudah sebutkan sedikit mengenai subsektor apa saja ya Pak. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Dan juga yang ingin kami tahu adalah mengenai Malang Creative Center ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Pemirsa, kembali lagi di iBreak dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu ekonomi kreatif di Kota Malang, dan juga masih bersama dengan Bapak Wahyu di sini ya Pak ya. Tadi kita sedikit menyinggung mengenai ada 17 subsektor yang ada di sana dan juga ada Malang Creative Center. Satu-satu ya Pak ya. Kita bahas tentang subsektor terlebih dahulu. Ini ada banyak sekali subsektornya. Apakah semuanya bisa berjalan beriringan maju bersama atau ya masih ada yang perlu dikembangkan lagi? Ya. Memang 17 subsektor ini menjadi satu langkah agar kita bisa merealisasikan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Dan 17 subsektor ini juga menjadi langkah kita bahwa kita menetapkan dalam roadmap ekonomi kreatif di Kota Malang itu menjadi Kota Malang ekonomi kreatif dunia di tahun 2025. Tahapannya memang 17 subsektor ini kita lakukan. Kita memang tidak akan bisa merealisasikan 17 subsektor tersebut. Tetapi yang kita prioritaskan adalah subsektor yang memang sesuai dengan potensi dan kemampuan dan yang dimiliki oleh Kota Malang. Salah satunya yang memang kita akan lakukan terkait dengan, karena ini adalah ekonomi kreatif digital, itu yang pertama adalah kita memfasilitasi terkait dengan game online dan animasi-animasi. Ada fashion,
ada kuliner, ada budaya, kemudian juga ada beberapa terkait dengan peningkatan UMKM. Nah, itu akan menjadi subsektor prioritas bagi Kota Malang. Nah, akhirnya mungkin tadi Mbak Iki juga menyebut bahwa ada juga terkait dengan MCC. Nah, itu yang akan kita menjadikan satu wadah MCC, Malang Creative Center itu, untuk bisa melangkah 17 subsektor ini, walaupun ada subsektor yang prioritas, untuk bisa kita realisasikan di dalam MCC tersebut, itu Mbak Iki. Baik, jadi MCC ini adalah menjadi wadah untuk subsektor itu tadi untuk bisa berkembang gitu. Betul, ya Pak ya. betul. Untuk subsektor yang paling potensial untuk dikembangkan di Kota Malang itu apa Pak? Ya, karena memang Malang Creative Center ini adalah bergerak digital, dan ekonomi kreatif kita ini Mbak Iki juga kami sampaikan bahwa pada saat saya dilantik oleh Bu Gubernur kemarin menjadi pejabat wali kota Malang, titipan dari Bu Gubernur adalah terkait dengan bagaimana mempertahankan ekonomi kreatif dengan adanya MCC. Jadi Malang Creative Center itu akan menjadi satu wadah yang akan menjadi prioritas dari 17 sektor itu, yaitu terkait dengan digital. Nah, digital inilah kenapa kita prioritaskan, karena Bu Gubernur kemarin, Bu Gubernur Jawa Timur itu kemarin sudah bekerja sama dengan King College University di London terkait dengan ekonomi kreatif digital, ya. Dan itu lokasinya juga di Malang, dan MCC itu akan menjadi salah satu media untuk bisa merealisasikan salah satu sektor prioritas, yaitu digital. Jadi memang kita akan menekanannya ada ekonomi kreatif digital. Kenapa? Karena ekonomi kreatif digital itu dengan memang dari para kaum milenial itu akan bisa membawa ada semacam dampak ikutan yang akan apabila kita tetapkan ekonomi kreatif yang digital yang akan jadi prioritas itu. Dan sementara ini dengan adanya MCC tersebut, maka sudah banyak ikutan. Tadi kami juga sampaikan salah satunya dengan meningkatkan UMKM. UMKM akhirnya menjaga kesejahteraan masyarakat, akhirnya bisa menekan kemiskinan yang ada di Kota Malang. Baik, gitu. Lalu untuk pendirian dari Malang Creative Center sendiri Pak, apakah ini murni menggunakan APBD atau mungkin ada stakeholder lain yang terlibat? Ya, ini APBD dan ini bottom up planning oleh masyarakat ekonomi, tadi komite ekonomi kreatif sendiri. Jadi yang desain, yang ini semua anak-anak muda. Ya, kebetulan juga mereka kita beri kesempatan untuk menuangkan kreativitasnya untuk bisa mewujudkan MCC ini sesuai dengan keinginan mereka. Kita hanya dengan fasilitasi, silakan dibuat perencanaannya. Ya, akhirnya sudah terdiri dari 8 lantai dan mereka sudah memposisikan sendiri tiap lantai itu digunakan apa, kita serahkan semua. Dan alhamdulillah bagi kemarin kami diundang oleh komunitas ekonomi kreatif tingkat nasional. Saya juga dijadikan satu narasumbernya, dan MCC ini menjadi salah satu tolak ukur untuk kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia. Dan doakan dalam roadmap kita di tahun 2025 ekonomi kreatif Kota Malang ini untuk menjadi ekonomi kreatif dunia tahun 2025. Amin. Jadi sudah sampai mana nih Pak roadmapnya ke sana? Apakah sudah mungkin berapa puluh persen yang tercapai atau masih perlu ditambahkan lagi? Kalau kita melihat dari grafiknya saat ini, pada saat kemarin kita evaluasi dengan teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif, kita sudah melangkahnya tinggal 2 tahun kita harus menuju ke sana. Dan alhamdulillah kenapa itu bisa kita katakan jadi ekonomi kreatif dunia tahun 2025, kemarin kami difasilitasi oleh Bu Gubernur Jawa Timur dengan bekerja sama dengan King College University, itu adalah langkah kita. Karena nanti King College University akan membuka jurusan-jurusannya, baik diploma ataupun pasca sarjana, yang terkait dengan ekonomi kreatif milenial. Lah itulah jadi jembatan kita supaya nanti ekonomi kreatif Kota Malang dunia tahun 2025 ini bisa terwujud. Gitu. Baik. Lalu Pak, untuk subsektor sendiri yang masih bisa dikatakan dalam tanda kutip ya agak tertinggal gitu Pak, dan perlu digenjot lagi pengembangannya, itu subsektor apa saja? Ya, yang agak sedikit tertinggal memang kita terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memang untuk bisa mendukung terkait dengan potensi jasa yang ada di Kota Malang. Itu yang masih harus kita dorong, karena memang sebenarnya kita support juga terkait dengan anggaran dan dengan beberapa peningkatan sumber daya manusianya. Tetapi kita memang dengan 17 subsektor tersebut tidak mungkin kita akan selalu menjalankan 17 subsektor tersebut. Kita sepakat dengan teman-teman sesuai dengan roadmap-nya adalah ada beberapa subsektor prioritas untuk bisa kita
jadikan awal, dan saya yakin apabila 17 dari awal beberapa subsektor yang prioritas itu sudah terjadi, otomatis akan ada dampak ikutan yang akan bisa mendukung subsektor yang lain. Baik, Gitu. lalu mungkin untuk masyarakat Malang yang ingin bergabung juga nih Pak, menggunakan fasilitas dari Malang Creative Center, itu apa yang harus dilakukan? Kita terbuka, selama ini yang menggunakan Malang Creative Center itu gratis, supaya mereka bisa lebih tahu dulu, bisa familiar dan bisa menerapkan bahwa ada tempat Malang Creative Center ini untuk mewadai kreativitas dari teman-teman. Salah satunya Mbak Kiki, kemarin kami sudah kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meminta seluruh siswa se-Jawa Timur SMK untuk bisa melaksanakan pendidikan terkait dengan ekonomi kreatif digitalnya ada di MCC. Jadi mereka wajibkan, kita kerjasama. Jadi mereka dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur akan melaksanakan terkait dengan pemahaman ekonomi kreatif digital ada di MCC. Kita sediakan tempatnya, kita fasilitasi sarana prasarananya, termasuk juga trainernya, dan juga itu semua kita fasilitasi agar mereka tahu bahwa di Kota Malang ini menjadi pusat ekonomi kreatif. Iya, jadi tidak hanya teori, langsung praktek ya Pak ya? Langsung praktek. Baiklah pemirsa, kita masih akan berbincang lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak dan saya masih bersama dengan Dr. Insinyur Wahyu Dayat MM selaku Wali Kota Malang. Pak Wahyu, tadi kita sudah bahas mengenai MCC ya Pak ya, yang ini luar biasa sekali perkembangannya, dan ini ingin saya tahu ini sudah berapa lama Pak berjalan untuk MCC ini? MCC kan memang kita bangun dari APBD Kota Malang. 2 tahun terakhir ini kita bangun dan kita akan selesaikan di tahun 2024. Memang saat ini sudah kondisinya sudah 90%, baik bisa dilaksanakan dan dilakukan dan sudah di-launching oleh Bu Gubernur di akhir September kemarin. Dan 2 tahun ini sudah banyak karena fasilitas MCC yang sudah ada diantaranya saat ini sudah ada studio animasi, studio broadcasting, city planning gallery, creative design store, food lab, studio komputasi, galeri dan workshop batik, laboratorium foto, fashion gallery, working space, mini bioskop, perpustakaan, auditorium hall, rooftop cafe. Nah, ini banyak jadi memang sekali ya Pak listnya. Jadi memang kenapa kita fasilitasi yang tadi saya sebutkan itu tadi, karena memang MCC nanti akan menjadi satu pusat pengembangan peradaban kreatif, ya, kreatif hub dan ruang jejaring dengan fasilitas berstandar nasional bagi 17 subsektor yang tadi kami sebutkan. Gitu. Baik. Dan kalau tadi kita lihat ya Pak ya, ini perkembangannya pesat sekali, hanya dengan menggunakan APBD mandiri. Lalu nanti mungkin ada tidak Pak kesempatan terbuka untuk peran serta pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya? Iya betul. Jadi alhamdulillah Mbak Kiki, kita baru 2 tahun ini sudah menggunakan SMC, tetapi sudah ada pihak ketiga yang melirik untuk bisa menghidupkan. Ya. Kita memang memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk bisa meramaikan MCC kita, karena MCC ini karena biasanya kan kalangan milenial tuh apabila isinya seperti ini mungkin jenuh ya, perlu ada sektor-sektor yang lain untuk bisa mengisi. Kemarin sudah ada tawaran dari salah satu usaha fashion tingkat nasional dan internasional sudah melirik, kita sedang bernegosiasi, kemudian mereka juga siap. Hanya biasa kan, betinya itu harus ada beberapa standar menurut mereka, itu yang kita akan coba untuk kita lengkapi agar nanti mungkin dari badan ataupun dunia usaha yang lain bisa akan masuk, tidak hanya terkait dengan fashion tapi juga kuliner. Dan ini sudah alhamdulillah ada beberapa usaha makanan internasional juga sudah melirik di sana. Ini kita dalam tahap negosiasi untuk melengkapi dan meramaikan MCC. Jadi terbuka saja kesempatannya, jadi silahkan saja gitu ya Pak ya. Baik, lalu untuk masyarakat yang ingin juga menikmati fasilitas dari Malang MCC ini ya Pak, apakah ini harus dengan KTP Malang saja atau bisa terbuka untuk semua masyarakat? Tidak, jadi semua silakan bisa menikmati MCC ini karena sesuai dengan
perintah Bu Gubernur kemarin menyampaikan bahwa MCC tidak hanya milik Kota Malang sekarang, bahwa dengan sudah dikerjasamakan, karena yang bekerjasama adalah Bu Gubernur dengan beberapa desa lain. Harapannya memang MCC ini akan menjadi satu percontohan ekonomi kreatif di Jawa Timur ini. Jadi silakan dari warga kabupaten kota yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia datang ke MCC, dan ini kemarin dari komunitas ekonomi kreatif itu sudah mulai datang ke sana, mereka sudah melihat, karena memang tempat-tempat yang saya sebutkan itu sesuai dengan keinginan mereka, tidak terlalu formal, mereka kita berikan kreativitas, kita tidak batasi, akhirnya akan mengeluarkan inovasi-inovasi dan kreativitas dari kalangan milenial, dan banyak hasilnya terkait dengan hal tersebut, karena ini adalah dari mereka oleh mereka dan untuk mereka, kalangan milenial. Jadi akhirnya mereka merasa MCC ini merupakan bagian dari mereka, bukan suatu bangunan yang asing, tetapi juga bagian dari untuk bisa mewujudkan kreativitas dari kalangan milenial. Baik, lalu mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat Malang khususnya dan juga masyarakat pada umumnya yang sekarang sedang menyaksikan, ajakan mungkin untuk bisa mencoba langsung fasilitas MCC di sana, monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi pemerintah Kota Malang ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama tidak hanya masyarakat Kota Malang, tetapi bisa Malang Raya, bahwa Kota Malang sekarang sudah ada ekonomi kreatif dan berbagai macam dukungan-dukungan untuk merealisasikan Malang Kreatif Dunia tahun 2025. Harapannya seluruh masyarakat Malang Raya bisa saling bekerja sama, ada sinergitas, ada kolaborasi untuk bisa menegaskan dan mewujudkan Kota Malang menjadi Malang Kreatif Dunia tahun 2025. Amin, baik. Dan juga untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa langsung mengunjungi di mcc.or.id, betul ya Pak ya? mcc.or.id, silahkan langsung diakses dan ini terbuka untuk seluruh warga, tidak hanya warga Kota Malang saja. Baiklah Bapak Wahyu Dayat, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini ya Pak ya. Dan juga sukses untuk MCC di sana. Ya, terima kasih. Baiklah pemirsa, dan akhirnya saya Kiki Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.